Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Perselingkuhan. Selingkuhan ya. Nah menurut abang kalau hal-hal kayak gitu hal yang tabu nggak sih bang untuk dihal? Jadi gini ya, sebenarnya kalau Ridwan Kamil berkeberatan dengan tuduhan dari si Lisa Mariana, sebenarnya dia tinggal buat laporan aja kepada pihak kepolisian bahwa ada pencemaran nama baik, fitnah, ya, dan merusak keluarga. Kalau memang benar gitu. Nah ini kan si Lisa Mariana kan tetap menuntut supaya mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya Ridwan Kamil gitu. Nah kalau sama-sama si berkeras, yang satu si Lisa tetap meminta Ridwan Kamil bertanggung jawab, sementara Ridwan Kamil keberatan. Udah tinggal tes DNA kan, kenapa takut tes DNA? Ya kan, untuk menentukan siapa anak itu. Dan anak ini kan perlu mempunyai status hukumnya dong, supaya jelas kan. Nah inilah yang saya lihat Ridwan menghindar dari untuk dites DNA itu. Oh, tapi berarti yang terlihat itu seolah menghindar ya bang, bukan yang berarti diam itu artinya dia merasa pemberitaan itu tidak benar. Loh, kalau dia memang tidak mau terus dirongrong, ini kan media seluruh Indonesia kan udah rame, rakyat pun sudah mencelaknya kan, sudah meminta ya supaya Ridwan bicara gitu. Kalau nggak benar, Ridwan datang dong ke kepolisian melaporkan si Lisa Mariana, tidak didiamkan ya. Tidak seperti orang yang menyarankan dia itu, si banyak omong itu, supaya jangan banyak omong, diam aja, jangan diladenin. Nggak bisa, ini karena Ridwan public figure. Kedua, masalah ini kan juga masalah perselingkuhan. Bininya Ridwan kan cantik, baik segala macam, kok bisa main esek-esek. Nah dari esek-esek ini ada deal kan, mau nawarkan uang segala macam. Tidak, Lisa Mariana butuh status anak ini anaknya siapa. Nah untuk itu dah makanya kalau Ridwan keberatan lapor kepada kepolisian. Nah, tapi kan Lisa enggak, dia siap dibawa kemanapun. Nanti kan ketahuan dong siapa yang bohong di sini, siapa yang tidak bertanggung jawab. Itu aja persoalannya. Bang, berbicara hukum nih, ada yang bilang katanya kalau misalnya anak dari hasil main belakang itu tidak tidak berhak menuntut bantuan dari ayah biologis. Jadi gini ya, terlepas daripada pernah kawin siri ataupun hubungan perselingkuhan atau hubungan gelap, ketika buah benihnya itu menjadikan anak dan si anak ini melalui mamanya minta status, ya kan sah dong. Terlepas daripada nanti dia dikasih warisan atau tidak, hukum di Indonesia masih mengatur. Kalau itu dari biologisnya RK, maka si anak juga berhak untuk mendapatkan haknya, warisannya. Nah makanya tadi selalu saya bilang, ini terakhir, ini untung masih hidup Ridwan Kamil ini meledak. Kalau udah mati, kan banyak orang yang sudah mati, tahu-tahu datang ke kuburan, aku ini anaknya si bapak itu yang meninggal. Istri tuanya kan kaget, loh kok ada lagi? Nah itulah sekarang yang kita lihat sudah di kota-kota besar ini, fenomena itu terjadi. Begitu meninggal, begitu sakit si ayah ini, istri muda yang ke-1, ke-2, ke-3 bawa anaknya ke rumah sakit, bawa ke kuburan untuk menyampaikan kepada istri tua, ini anaknya juga loh. Nah, disitulah ramenya masalah perselingkuhan. Akhirnya kan buntut-buntutnya apa? Minta nafkah, minta warisan, minta harta peninggalan. Dan pernah saya tanganin juga salah satu mantan bupati di Jawa Barat. Itu juga begitu meninggal Pak Bupati ini, istrinya minta bantuan hukum ke saya bantu menyelesaikan. Istri tua tidak mengakui, akhirnya kita berperkara di pengadilan bahwa anak ini adalah anak sah dari hubungan biologis dengan si perempuan yang kedua dan yang ketiga.
Andai kata nih Bang, andai kata ternyata memang terbukti DNA-nya adalah anak RK sendiri, apa yang harus dilakukan Lisa untuk minta pertanggungjawaban itu? Apa aja yang akan didapat Yes, Lisa? kalau yang dibutuhkan sama Lisa Mariana itu kan cuma pengakuan. Kalau memang ternyata hasil tes DNA memang itu ada buah benihnya dari Ridwan Kamil, ya udah berarti udah sah kan? Artinya tinggal Ridwan Kamil mau nggak mengakuinya. Kalau udah diakui memang itu anak saya, ya udah tinggal seperti apa penyelesaiannya, kan begitu. Apa melalui kekeluargaan atau apa kan banyak solusi untuk menyelesaikan itu. Jadi tidak ribut di publik. Ini masyarakat semua udah ribut sekarang nih. Matanya udah nyorot ke Ridwan Kamil yang orangnya santun, baik, terhormat dan seorang politikus ya. Itu kan kita bilang bekas gubernur. Walaupun di Jakarta juga kalah pilkada kemarin, tetapi tidak menghilangkan kredibilitasnya. Tapi dengan tersandungnya kasus uang yang dari rumahnya digerebek oleh KPK ada 70 miliar, ini persoalannya akan muncul lagi. Artinya kan reputasi politiknya kan hancur. Ya, artinya untuk ke depan dia untuk bermain politik udah lihat kan dari korupsinya, dari rumah tangganya. Banyaklah hal-hal yang memang akhirnya justru Ridwan Kamil tersandung di situ. Ada yang bilang ini isu, pengalihan isu Bang. Menurut Abang seperti apa? Nggak ada pengalihan isu. Ini bentar lagi juga kan kemarin karena bulan puasa, Lebaran, sebentar lagi kan masalah yang Pertamina kan juga diributin lagi. Masalah emas, masalah timah masih banyak. Ridwan Kamil bukan pengalihan isu, tidak. Jadi memang fakta dan nyata kejadian ini ada, dan biasa media itu kan seperti itu. Yang lagi news itu yang dikejar. Nah makanya sekarang media datang ke saya minta keterangan itu, saya jelaskan bahwa Ridwan Kamil kalau keberatan dituduh melakukan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, udah lapor ke polisi. Pencemaran nama baik, merusak citra segala macam, kan banyak tuh anunya. Karena membuat huru hara masyarakat juga nggak bagus ya Bang. Jadi ini pemberitaannya jadi banyak yang simpang siur gitu. Enggak lah, rakyat kita udah pinter lah. Dia tahu kok mana yang politik Senayan, mana yang politik Istana, mana yang urusan keluarga. Ini kan urusan keluarganya Ridwan Kamil. Kebetulan dia baru selesai sebagai gubernur di Jawa Barat. Nah sekarang diramekan, apalagi di rumahnya itu baru digerebek, digeledah, terdapat 70 miliar uang dari Bank Jawa Barat. Bang, salah satu dari kerabatnya Lisa dan RK bilang katanya awalnya perkenalan dari si Lisa Mariana ini dengan Ridwan Kamil karena Ridwan Kamil ingin membantu si Lisa untuk niat pendidikan. baik itu juga tidak dipersalahkan. Niat baik untuk membantu seseorang silakan aja. Tetapi kalau niat bantunya terlalu jauh, terus ada deal, ya bagaimana? Kan masyarakat kita kan udah pinter-pinter sekarang. Apalagi media, dia tahu ini mana news nih. Nah jadi saya pikir nggak ada pengalihan isu, dan juga memang bukan karena Ridwan terjebak, tidak, karena ini pasti bukan sekali dua kali, maka bisa menjadikan anak. Nah banyak juga mempertanyakan kalau dari hukumnya seperti apa Bang? Kenapa tidak dari waktu lahir dia minta pertanggungjawaban? Kenapa setelah anaknya sudah beranjak dewasa? Nggak ada masalah, ini kan namanya juga delik aduan ya, artinya secara hukum kalau mau diproses ketika ada pengaduan. Nah ini delik aduan, jadi kenapa tidak waktu masih bayi apa? Nggak, jadi tunggu momen. Ya ternyata momen yang paling tepat, karena mungkin janji-janjinya banyak yang nggak dipenuhi sama Ridwan kan, makanya akhirnya didobrak. Ya mungkin janji tiap bulan ngirim berapa. Nah mungkin keuangan juga Ridwan lagi bermasalah, maka mungkin berapa bulan tidak pernah ditransfer atau dikirim, maka meledaklah ini dia mendobrak itu. Atau katanya HP-nya ketinggalan, ada yang buka chatting-chattingnya. Ya kita nggak tahu. Tapi ini akhirnya menjadi gayung bersambut dan menjadi buah bibir di masyarakat. Artinya orang yang kita hormati kok ternyata seperti itu. Benar nggak nih ibu-ibu kaum wanita nih? Coba komentarnya seperti apa? Ya kan berarti kan kalau tidak ada asap, tidak ada api, tidak mungkin itu semua kan ada asap, ada apinya. Gitu. Oke.